yang tersisa. Setelah seorang menikah, laki-laki menikah, ya, maka Allah telah melengkapi setengah agamanya. Jadi ketika seorang mendapatkan istri yang solehah, maka itu rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Boleh dikatakan surga dunia. Surga dunia adalah istri yang solehah. Yang akan menemani bersama-sama menjalankan kehidupan beragama dengan baik. Ya. Suami pergi bekerja dan lain-lain, tidak khawatir akan pendidikan atau pengasuhan anaknya di rumah, karena paham bahwa istrinya solehah. Ya. Oh tapi istri saya belum soleh, gitu ya. Maka tugas suami, ya, mendidik istrinya, kan gitu ya. Tugas suami mendidik istrinya, karena suaminya adalah imam, adalah qawam bagi keluarga. Ya. Istri saya masih suka gini gitu dan lain-lain, kebawa gaya-gaya remajanya. Maka disitulah, ya, suami istri itu kemudian watawassobil haq, ya, watawassobil sob, saling mengingatkan, saling menasehati, saling belajar. Kenapa? Karena mereka berdua akan menjadi pendidik nanti bagi putra putrinya, gitu ya. Dan di sini juga disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, min sa'ada tibni adamal mar'atus solihah. Di antara kebahagiaan seorang manusia adalah istri yang solehah. Ya. Jadi kalau hubungan suami istri baik, ya, suami pengen buru-buru pulang ke rumah. Kalau pergi nggak tahan, ya, bentar kangen, ya, bentar telepon dan lain-lain. Ya. Kalau suami lebih nyaman di luar, jadi bahaya. Kan kewel uli mah anjing deh, kacau ya. Jadi istri solehah itu dalam hadis sudah disampaikan adalah di antara kebahagiaan manusia, ya. Di antara kebahagiaan, sampai rumah dia bahagia, happy, nyaman, tenang, gitu ya. Jadi namun, gitu ya, para orang tua, kan gitu ya, baru akan menyerahkan anak-anak perempuannya tentu kepada calon-calon laki-laki yang soleh juga, ya. Tentu orang tua perempuan itu ketat, kan gitu ya, ketat memilih ini yang melamar anak saya ini soleh atau tidak, kan gitu kira-kira. Jadi sejauh ini, sedalam ini, sedetail ini ternyata Islam mendidik kita, kan begitu ya. Jadi artinya sebenarnya pendidikan tentang manusia, tentang hidup yang baik ini sudah dipersiapkan Islam sedemikian rupa. Yang kedua, ya, jadi pilar pertama. Yang kedua adalah menanamkan akidah dan iman. Ya, kalau kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, dominan pendidikan anak itu membangun IQ, kan gitu ya, masih membangun IQ. Atau sebagian sudah membangun EQ, ya, emotional quotient. Sebagian lagi sudah fokus membangun SQ, spiritual, ya. Tapi spiritual ala Western psychologist ini belum sepenuhnya, ya, berbasis dengan prinsip-prinsip tauhid, ya. Karena spiritual masih dianggap sebagai bagaimana manusia bermakna, manusia bermanfaat, ya, tidak menyakiti sesamanya dan lain-lain. Tapi belum sepenuhnya berbasis tauhid, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Belum seutuhnya menghadirkan kesadaran bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pilar penting kedua dalam pendidikan anak adalah menanamkan akidah dan iman, ya. Akidah dan iman adalah dua pondasi yang dibangun di atasnya seluruh amalan yang baik, ya. Jika pondasi ini baik, maka baik pula pengaruh-pengaruh yang dihasilkan, ya, dan akan memberikan buah yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat
Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi artinya, apabila pohon dipotong akarnya, maka pohon akan mati, akan tumbang. Begitu pula dengan agama, bila tidak berdiri di atas tauhid, maka tidak ada manfaatnya, maka akan mudah tumbang. Ya. Kedudukan tauhid pada agama sebagaimana akar pada pohon. Oleh karena itu, banyak nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya menanamkan akidah yang selamat, ya, akidah yang benar dan keimanan yang benar pada jiwa anak-anak sedari mereka kecil. Ya. Dan contoh penanaman tauhid ini telah diabadikan pada Al-Quran, ya, pada kisah Luqman, ya, dalam surat Luqman. Jadi Luqman ini ya diabadikan sebagai orang tua yang baik, ya, yang mampu memberikan pendidikan yang baik pada anaknya. Ya. Salah satunya adalah surat Luqman ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ya. Jadi ini contoh pendidikan yang sudah diajarkan Al-Quran kepada kita, ya. Bahwa mendidik anak adalah mendidik agar anak tidak syirik, ya. Mendidik anak adalah mengajarkan apa makna Islam, ya. Dicontohkan dalam Al-Quran, ya bunaya, wahai anakku, maksudnya beginilah cara mendidik anak. Ya bunaya, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah, ya. Sehingga tauhidnya tertanam, gitu ya. Jangan mempersekutukan Allah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, ya. Jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi beribadah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan inilah yang orang tua, yang setiap ayah, ya, perlu sampaikan kepada anaknya, ya. Tentu terus bertahap, ya. Juga dilandasi dengan praktek-praktek di rumah, ya. Ayah ngomong seperti ini, tapi kalau prakteknya beda, maka tidak akan tertanam dengan baik pada anak, kan gitu ya. Jadi anak ngomong, ya, jangan mempersekutukan Allah. Ternyata ayahnya minta-minta di kuburan, nah, gitu ya. Jadi sangat jauh berbeda, ya. Jadi ternyata ini pendidikan yang Islam ajarkan sehingga anak tumbuh dengan kuat di kemudian hari, ya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena kezoliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, beribadah bukan kepada Allah, ya. Jadi artinya ini pengajaran bagi kita semua, para orang tua, ya, untuk memulai wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat kepada anak itu yang bersifat tauhid, yang mengenalkan tauhid, mengenalkan anak untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak selamanya anak nanti hidup didampingi dengan kita. Ya, mungkin anak akan hidup 10 tahun tanpa pendampingan kita karena kita sudah meninggal dunia. Anak akan hidup 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun tanpa pendampingan orang tuanya. Maka yang ditanamkan duluan, ya, adalah tauhidnya tadi, ya. Karena amal tidak akan diterima ketika kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal akan gugur, ya. Jadi ini dulu yang duluan, ya. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah, ya. Oleh karena itu, salah satu pengajaran yang penting kepada anak, ya, adalah memahami apa itu Islam, ya, apa itu Islam.